warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Wiwana dari kelas 12 RPL. Dan di sini saya akan menjelaskan aplikasi pengaduan masyarakat yang sudah saya buat selama ujian kompetensi keahlian atau UKK. Nah, untuk aplikasi ini kita membutuhkan kode Ignitor sebagai framework dan template-nya saya menggunakan Bootstrap. Kalian juga bisa menggunakan SB Admin atau Admin LTE. Selanjutnya saya juga menggunakan XAMPP sebagai tools, Visual Studio Code sebagai kode editor, dan saya juga menggunakan web browser Chrome. Kalian juga bisa menggunakan Mozilla Firefox atau Google. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang harus kita lakukan sebelum membuat aplikasi tersebut. Yang pertama, kita harus membuka XAMPP dan menghidupkan Apache dan MySQL. Setelah itu, kita bisa buka Chrome-nya. Sebelum login, kita harus melakukan registrasi. Setelah kita daftar, kita bisa melakukan login dengan username dan password yang sudah kita masukkan tadi di registrasi. Setelah login, kita akan menuju ke tampilan buat pengaduan. Dan di sini akan tertera nama dari yang kita registrasi tadi. Kita bisa klik di sini untuk buat pengaduannya dan mengisi laporan apa yang ingin kita adukan. Dan kita juga bisa mengupload foto sebagai bukti dari aduan yang sudah kita buat. Kita akan menuju ke tampil aduan, dan kita juga bisa melihat tanggapan yang sudah nanti diproses atau diselesaikan oleh petugas. Setelah selesai, kita bisa logout dan akan kembali ke tampilan login. Selanjutnya, kita akan mengakses menu petugas. Kalau salah, akan menampilkan username atau password salah. Kita bisa lihat lagi ke database-nya. Boleh nambahin nggak, Pak? Boleh. Atau kita juga bisa menambahkan melalui insert. ID petugasnya kita tidak perlu isi karena itu akan otomatis. Nama petugasnya, username-nya, dan kita juga bisa memilih level sebagai admin atau petugas. Nah, sekarang saya akan pertama kita buat itu petugas. Kita bisa kembali ke sini. Sini. Masalah yang timbul yaitu passwordnya lupa kita MD5.
kita akan menuju ke tampilan petugas. Di sini kita bisa melihat pengaduan apa saja yang sudah dimasukkan oleh masyarakat, dan kita juga bisa melihat statusnya, mengubah status, dan melakukan tanggapan. Kita bisa menambahkan tanggapan, dan tanggapan tersebut juga akan menampilkan format tanggal yang kita buat, kapan kita buat tanggapan tersebut. Setelah selesai, kita bisa log out. Berikut adalah tampilan dari admin. Bedanya admin dan petugas adalah admin bisa melihat petugas siapa saja yang sudah masuk ke dalam aplikasi dan juga bisa membuat laporan sesuai dengan proses, yaitu selesai dan juga laporan proses. Di sini juga kita bisa melihat pengaduan dan mengubah status dan tanggapan sama seperti petugas, dan melihat petugas siapa saja yang sudah masuk dan bisa menambahkan petugas. Kita juga bisa membuat laporan sesuai dengan proses. Seperti ini, laporannya masih proses dan yang akan di print yang proses saja. Setelah selesai, kita bisa log out dan akan kembali ke tampilan login. Selanjutnya kita akan beralih ke kode editor kita. Saya menggunakan Visual Studio Code. Kalian juga bisa menggunakan Sublime atau yang lainnya. Yang pertama adalah saya menggunakan konsep MVC atau model views dan controller, di mana views akan mengolah tampilan, models akan memisahkan masing-masing dari database, dan semuanya itu akan digabungkan melalui controller, yaitu model dan viewsnya akan fungsi-fungsinya akan kita olah di controller. Selanjutnya kita melihat controller masyarakat. Kita menggunakan kelas masyarakat sesuai dengan nama file yang kita buat. Yang pertama kita akses adalah construct, yaitu untuk memulai sebuah kelas, dan model yang kita gunakan database, yaitu model masyarakat dan model petugas. Selanjutnya yang pertama kita akses adalah index, yaitu login. Di sini ada perintah jika loginnya berhasil maka akan menampilkan tabel aduan, dan jika tidak berhasil maka kita akan kembali ke halaman login. Selanjutnya ada registrasi. Ini kita akan menampilkan form registrasi. Sebelum kita menginput datanya, kita akan melakukan validasi, yaitu mengecek kebenaran data-data yang sudah kita masukkan tadi. Di sini ada if this form validation berjalan salah, maka akan menampilkan registrasi kembali. Dan jika benar, password yang sudah di MD5 dan data-data tadi yang di dalam registrasi akan dikirim ke database masyarakat dengan kelas tambah masyarakat. Selanjutnya kita akan memvalidasi validasi form. Apa yang kita validasi yaitu yang sudah kita masukkan tadi ke registrasi. Yang kita validasi adalah data nama, username, password, dan telepon. Selanjutnya ada validasi form login. Jika validasi form login berjalan salah, maka kita akan kembali ke halaman login atau index. Dan jika benar, maka password yang sudah di MD5 dan username akan dikirim ke database masyarakat. Selanjutnya, kita memvalidasi form login tadi. Apa yang kita validasi yaitu username dan password. Keduanya dibutuhkan dan harus diisi untuk login. Setelah kita login, kita bisa melakukan form aduan. Setelah berhasil login, kita akan beralih ke tampilan form aduan. Dan di sini jika login berhasil, maka akan menampilkan form aduan, dan jika tidak, maka akan kembali ke masyarakat. Setelah kita membuka form aduan, kita akan melakukan simpan aduan. Jika isi laporannya tadi yang sudah kita isi berjalan salah, maka akan kembali ke form aduan. Dan jika benar, maka upload page dengan file image dengan tipe fotonya itu
GIF, JPG, JPEG, dan PNG akan disimpan ke library upload dan upload akan berhasil dilakukan. Dan jika tidak, maka akan menampilkan pesan error dan akan kembali ke form aduan dengan pesan error tadi. Dan jika isi laporan dan fotonya sudah berhasil, maka foto tersebut dan isi laporan akan kita simpan dengan format tanggal pengaduan, yaitu years, month and day, YMD, dan nick, isi laporan, dan juga foto. Selanjutnya, data tersebut akan kita simpan ke database masyarakat dengan tampil aduan. Dan jika data tadi yang kita buat pengaduan salah, maka akan menampilkan pesan error, yaitu gagal simpan data pengaduan. Dan kita akan kembali lagi ke form aduan dengan pesan error tadi. Selanjutnya, kita akan menuju ke tampil aduan. Setelah kita buat pengaduan, kita akan menuju ke form tampil aduan. Form tampil aduan tadi, data aduannya kita ambil dari database masyarakat dan akan menampilkan form aduan dengan data yang kita ambil dari database masyarakat. Setelah menampilkan tampil aduan, kita bisa juga melihat tanggapan. Detail aduan tadi, datanya kita ambil dari database petugas dengan kelas tampil detail aduan. Dan tanggapan juga kita ambil dari database petugas dengan tampil tanggapan. Dan akan menampilkan form tanggapan yang ada di views. Setelah selesai, kita bisa logout dengan memotong variabel nick dan nama. Lalu kita akan kembali ke indeks atau halaman login. Setelah melihat proses apa saja yang harus kita lakukan dalam membuat aplikasi pengaduan masyarakat yang berfungsi untuk membuat aduan, sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke tempat yang terkait. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.